Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk Bapak dan Ibu semua, khususnya yang kini sudah berusia di atas 60 tahun. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa tubuh kita bisa menyimpan hingga 5 kg kotoran lama di dalam usus, meskipun kita merasa sudah buang air besar setiap hari? Saya tahu, ini terdengar aneh. Tapi kenyataannya, saya sering sekali menemui kasus seperti ini di ruang praktik. Lansia yang datang dengan keluhan perut kembung, cepat lelah, sering sakit kepala, tapi mengira semua itu hanya bagian dari penuaan biasa. Padahal, setelah diperiksa lebih dalam, ternyata di dalam ususnya ada limbah yang sudah mengeras dan menumpuk selama berminggu-minggu. Limbah itu tidak seluruhnya keluar dan diam-diam menyebarkan racun ke dalam tubuh. Masalahnya bukan cuma soal sembelit. Saat usus tidak bersih, tubuh tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik. Pikiran jadi mudah lupa, imun jadi lemah, dan risiko penyakit berat pun meningkat, termasuk kanker usus dan gangguan autoimun. Saya tidak ingin Bapak dan Ibu panik. Justru sebaliknya, saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa kondisi ini bisa dikenali lebih awal dan bisa diatasi dengan cara yang aman, alami, dan sederhana. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Sudah lebih dari 30 tahun saya mendampingi para orang tua di berbagai daerah Indonesia untuk menjaga pencernaannya tetap sehat. Dan hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam usus dan bagaimana kita bisa membersihkannya tanpa obat keras, tanpa rasa sakit. Pelan-pelan, tapi tuntas. Kita mulai dari hal-hal kecil, tapi dampaknya besar. Banyak orang mengira selama masih bisa buang air besar setiap hari, berarti usus mereka bersih dan sehat. Tapi sayangnya, itu tidak selalu benar. Saya pernah menemui seorang ibu dari Semarang, usianya 68 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan perutnya sering terasa penuh dan keras, padahal makan tidak banyak. Setiap pagi katanya tetap ke kamar mandi, bahkan merasa cukup lancar. Tapi tubuhnya tetap lemas, pikirannya sering tidak fokus, dan kulitnya mulai muncul ruam. Awalnya beliau kira karena kurang tidur atau faktor usia, tapi setelah diperiksa lebih lanjut, baru kelihatan di dalam usus besarnya ternyata masih tersisa kotoran lama yang sudah mengeras dan menempel di dinding usus. Kondisi seperti ini bukanlah hal yang langka. Lebih dari separuh orang berusia di atas 60 sebenarnya pernah mengalami penumpukan feses lama di ususnya. Sayangnya, banyak yang tidak sadar karena gejalanya seringkali tidak terlihat jelas. Kembung, lelah, mulut bau, atau bahkan sulit tidur, semuanya dianggap wajar. Padahal itu bisa jadi sinyal tubuh sedang kewalahan membersihkan diri. Itulah kenapa saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak mengabaikan sinyal-sinyal kecil dari tubuh. Apakah akhir-akhir ini sering merasa mual tanpa sebab? Atau perut terasa berat meski makannya sedikit? Jika ya, mungkin sudah saatnya kita periksa lebih dalam. Bukan hanya ke dokter, tapi juga ke dalam rutinitas harian kita sendiri. Beberapa tahun lalu, saya pernah menangani seorang pasien laki-laki dari Salatiga. Namanya Pak Joko, pensiunan guru. Usianya 64 waktu itu. Beliau datang bukan karena merasa sakit, melainkan karena istrinya khawatir. Katanya, belakangan ini Pak Joko sering terlihat lemas, gampang lupa, dan perutnya tampak membesar dan terasa kembung terus-menerus. Saat saya tanya, Pak Joko justru bilang dirinya sehat. Setiap hari tetap jalan pagi, makan banyak sayur, bahkan buang air besar tiap pagi tanpa kesulitan. Tapi waktu saya raba bagian perutnya, terasa keras di beberapa titik. Lalu saya minta dilakukan pemeriksaan tambahan, dan hasilnya mengejutkan. Di usus besar beliau, ada tumpukan feses lama yang jumlahnya hampir 3 kg. Kotoran itu tidak keluar meskipun setiap hari beliau ke toilet. Rupanya yang keluar hanya sebagian kecil, sementara yang lama tetap tertinggal, mengeras, dan terus mengganggu sistem pencernaan. Setelah kami mulai protokol perbaikan pencernaan yang sederhana, dengan pola makan tepat, gerakan ringan, dan satu ramuan alami yang akan saya jelaskan nanti, Pak Joko kembali ke klinik 3 minggu kemudian. Wajahnya terlihat jauh lebih segar. Ia bilang, perutnya tidak kembung lagi, pikirannya lebih jernih, dan yang paling dia syukuri, ia merasa tubuhnya ringan seperti dulu waktu masih aktif mengajar. Cerita Pak Joko ini bukan satu-satunya. Saya sudah mendengar ratusan kisah serupa. Banyak orang tua merasa sehat karena rutinitas buang airnya lancar, tapi tidak menyadari bahwa limbah lama masih tertinggal dalam tubuh. Dan limbah itulah yang perlahan-lahan menguras energi dan kejernihan hidup mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Usus besar kita bukanlah satu tabung lurus. Di dalamnya ada banyak lipatan, belokan, dan kantong-kantong kecil tempat limbah bisa tersangkut. Dalam dunia medis, bagian-bagian ini disebut haustra. Dan di sanalah seringkali tinja lama tertinggal, menempel, mengeras, dan tak lagi bisa terdorong keluar dengan cara biasa. Meskipun kita buang air besar setiap hari, yang keluar hanyalah bagian baru. Sementara limbah lama, jika sudah terlalu keras atau terlalu kering, bisa tetap menempel di dinding usus selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Inilah yang membuat banyak lansia merasa perutnya penuh, keras, tapi tidak tahu kenapa. Kotoran yang tertinggal ini bukan sekadar masalah estetika atau kenyamanan. Ia bisa membusuk, menghasilkan gas beracun seperti amonia dan metana, lalu diserap kembali oleh darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Itu sebabnya banyak pasien saya mengeluh bau mulut meski rajin sikat gigi, sering sakit kepala, kulit gatal tanpa sebab, atau merasa pikirannya tidak sejernih dulu. Semuanya bisa berawal dari satu tempat, usus yang tidak bersih. Bayangkan saluran air rumah yang lama tidak dibersihkan. Air memang masih bisa mengalir, tapi dindingnya mulai penuh kotoran. Lama-lama bau muncul, air meluap, dan seluruh sistem jadi terganggu. Tubuh kita pun demikian. Jika usus tersumbat, sistem tubuh lainnya pun akan ikut terganggu. Dari energi harian, daya tahan tubuh, sampai fungsi otak. Dan sayangnya, banyak orang tidak pernah menyadari itu. Salah satu kesalahan paling umum yang saya temui adalah anggapan bahwa selama masih bisa buang air besar, berarti usus kita baik-baik saja. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada banyak kasus di mana seseorang terlihat rutin BAB, tetapi dalam tubuhnya masih menyimpan feses lama yang tak kunjung keluar. Untuk membantu Bapak dan Ibu mengenali kondisi ini lebih awal, saya ingin mengajak kita mencermati beberapa tanda yang sering muncul, tapi seringkali diabaikan. Yang pertama adalah perut kembung yang terasa tidak wajar. Meskipun makannya sedikit, bahkan hanya sayur dan nasi, perut tetap terasa keras dan sering berbunyi. Rasanya seperti ada balon yang menggembung di balik pakaian. Banyak pasien saya mengira ini hanya masuk angin biasa. Tanda kedua, yaitu perasaan seperti belum tuntas saat buang air besar. Sudah duduk lama di toilet dan mengejan, tapi tetap terasa seperti masih ada yang belum keluar. Kondisi ini bisa menandakan bahwa jalur alami pembuangan sudah mulai terhambat oleh tinja lama yang menghalangi jalan keluar. Tanda ketiga terlihat dari bentuk dan warna kotoran. Jika tinja Bapak Ibu keras, kering, warnanya sangat gelap atau bahkan mendekati hitam, itu bisa jadi pertanda feses terlalu lama berada dalam tubuh. Kadang bentuknya seperti butiran kecil, bukan satu gumpalan yang utuh dan lunak. Ini menunjukkan usus sudah menyerap terlalu banyak air dari kotoran itu. Tanda berikutnya adalah gas berlebihan dengan bau yang sangat menyengat. Tinja yang membusuk menghasilkan gas beracun yang aromanya jauh lebih kuat dari biasanya. Jika Bapak Ibu merasa perut sering bergas, tidak nyaman, atau kentutnya berbau menyengat sampai mengganggu orang lain, jangan anggap sepele. Gejala lain yang banyak dikeluhkan adalah kelelahan yang tidak jelas asalnya dan kabut pikiran. Banyak orang tua merasa cepat lelah padahal tidurnya cukup. Pikiran terasa berat, susah fokus, gampang lupa. Itu bisa jadi akibat racun dari usus yang masuk ke aliran darah dan mempengaruhi fungsi otak. Kemudian ada gejala sistemik. Mulut berbau meskipun kebersihan terjaga, sering muncul ruam atau gatal-gatal di kulit, sakit kepala ringan yang datang dan pergi, atau rasa mual yang muncul tanpa sebab. Semua ini bisa menandakan bahwa organ hati dan ginjal sedang kewalahan karena harus menyaring racun yang seharusnya sudah dikeluarkan lewat usus. Dan tanda terakhir yang paling banyak saya temui adalah ketergantungan pada bantuan luar untuk buang air. Entah itu kopi kental, teh pahit, obat pencahar, bahkan hanya bisa BAB setelah dipijat atau diurut. Jika tubuh hanya bisa membuang limbah dengan bantuan, itu tandanya sistem alaminya sedang tidak berjalan baik. Jika Bapak dan Ibu merasa mengalami 2 atau lebih dari tanda ini, jangan khawatir. Kondisi ini bisa dibalik asal kita mulai bertindak sejak dini. Saya akan ajarkan langkah-langkah ringan yang bisa membantu membersihkan usus secara alami, pelan-pelan, tapi sangat efektif. Kita tidak butuh obat keras atau tindakan medis mahal. Yang dibutuhkan adalah perubahan kecil dalam rutinitas harian. Setelah mengetahui bahwa kotoran lama bisa tetap menempel meski kita buang air tiap hari, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara membersihkannya? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mulai dari hal yang paling mudah. Tidak butuh alat khusus, tidak butuh obat keras, dan tidak butuh biaya besar. Cukup dengan 3 kebiasaan ringan yang bisa dilakukan sendiri di rumah.
setiap pagi sebelum aktivitas dimulai. Kebiasaan pertama adalah minum air hangat yang dicampur dengan perasan jeruk lemon dan 1 sendok teh minyak zaitun murni. Mungkin terdengar sederhana, tapi ini salah satu resep yang paling saya andalkan dalam membantu pasien usia lanjut yang sulit buang air. Air hangat membantu merangsang gerakan usus setelah istirahat malam. Jeruk lemon merangsang hati untuk memproduksi empedu, zat yang penting untuk menguraikan lemak dan membantu detoksifikasi. Sementara minyak zaitun berperan seperti pelumas alami, membantu melembutkan dan melonggarkan feses lama yang menempel di dinding usus. Kombinasi ketiganya bekerja secara alami dan lembut, dan dalam waktu sekitar 30 menit setelah diminum, banyak orang mulai merasakan dorongan untuk buang air. Kebiasaan kedua adalah menggerakkan tubuh selama 5 hingga 10 menit setiap pagi. Tidak perlu olahraga berat, bahkan berjalan pelan di sekitar rumah, melakukan peregangan lembut, atau mengangkat kaki satu persatu sambil duduk pun sudah cukup. Yang penting, tubuh diajak bergerak. Usus kita adalah otot, dan seperti otot lainnya, ia hanya akan bekerja maksimal jika digerakkan secara rutin. Tanpa gerakan peristaltik, gerakan gelombang alami usus yang mendorong kotoran keluar akan melemah. Itulah kenapa banyak lansia yang duduk terlalu lama mulai mengalami sembelit kronis. Cukup dengan aktivitas ringan selama beberapa menit, tubuh akan memberi sinyal ke sistem pencernaan bahwa sudah waktunya membuang limbah. Saya punya banyak pasien yang awalnya tidak percaya bahwa jalan santai selama 5 menit bisa mempengaruhi pencernaan. Tapi setelah mereka rutin melakukannya selama seminggu, hasilnya terasa nyata. Perut tidak kembung lagi, buang air jadi lebih tuntas, dan energi mereka pun meningkat. Kebiasaan ketiga adalah memilih jenis serat yang tepat. Banyak orang mengira semua makanan berserat itu sama, tapi tidak begitu. Untuk orang usia lanjut, serat yang terbaik bukanlah roti gandum atau sereal kemasan. Justru yang dibutuhkan adalah serat hidup yang datang dari buah segar, biji-bijian utuh, dan bahan alami yang tidak terlalu diproses. Pepaya adalah pilihan yang sangat baik. Buah ini mengandung enzim papain yang membantu memecah sisa protein dan memperlancar pencernaan. Jangan buang bijinya. Biji pepaya juga mengandung senyawa antiparasit yang bermanfaat. Buah plum kering yang sudah direndam semalaman juga sangat baik. Saat dimakan pagi hari, plum membantu melunakkan feses tanpa menyebabkan iritasi. Lalu ada biji chia dan biji rami. Kalau direndam dalam air selama minimal 6 jam, keduanya akan membentuk gel yang bisa membantu menyapu sisa-sisa kotoran dari dinding usus. Tapi ada satu hal penting yang perlu diingat. Jangan mengonsumsi makanan tinggi serat ini bersamaan dengan produk susu, seperti yogurt, keju, atau susu sapi. Banyak lansia secara tidak sadar mengalami intoleransi laktosa, dan kombinasi antara serat dan laktosa justru bisa memperparah sembelit. Saya biasanya menyarankan agar serat ini dikonsumsi bersama air hangat atau teh herbal, bukan bersama minuman susu. Dengan begitu, manfaatnya akan jauh lebih terasa. Jika ketiga kebiasaan ini dilakukan secara konsisten, setiap pagi selama 1 minggu saja, Bapak dan Ibu akan mulai merasakan perubahan yang signifikan. Perut terasa lebih ringan, gas berkurang, dan buang air menjadi lebih teratur tanpa harus bergantung pada pencahar atau stimulan. Kita sedang melatih tubuh agar bisa kembali bekerja seperti semula, alami, mandiri, dan penuh keseimbangan. Namun, ada kalanya 3 kebiasaan ringan tadi belum cukup, terutama bagi Bapak dan Ibu yang sudah lama mengalami sembelit berat atau merasakan perut keras, berat, bahkan setelah melakukan perubahan gaya hidup. Dalam kasus seperti itu, saya biasanya merekomendasikan satu pendekatan yang lebih dalam, dikenal dalam dunia pengobatan tradisional sebagai metode pembersihan usus menyeluruh. Metode ini berasal dari tradisi Ayurveda di India yang sudah digunakan lebih dari 5.000 tahun untuk membersihkan tubuh sebelum upacara penting atau proses penyembuhan. Dan meskipun berasal dari tradisi kuno, prinsipnya sangat sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia modern, terutama di usia lanjut. Apa yang saya sukai dari metode ini adalah kesederhanaannya. Bapak dan Ibu tidak butuh alat medis, tidak perlu dirawat inap, dan tidak perlu mengonsumsi obat keras. Hanya perlu 3 bahan alami yang bisa ditemukan dengan mudah. Minyak jarak murni, jus jeruk segar, dan jahe. Minyak jarak atau castor oil harus dipastikan murni, diperas dingin, dan aman untuk dikonsumsi, bukan untuk pemakaian luar. Minyak ini mengandung senyawa yang disebut asam risinoleat yang mampu merangsang otot polos usus untuk berkontraksi secara aktif dan efektif mengeluarkan kotoran yang menumpuk.
Campurkan 1 sendok makan minyak jarak dengan segelas kecil jus jeruk segar tanpa tambahan gula. Jus jeruk berfungsi menutupi rasa kuat dari minyak jarak, sekaligus membantu mempercepat proses detoksifikasi berkat kandungan vitamin C-nya. Tambahkan 1 sendok teh jahe segar yang diparut, atau bubuk jahe berkualitas baik. Jahe membantu mempercepat aksi minyak jarak dan juga mencegah rasa mual setelah diminum. Minumlah campuran ini saat perut benar-benar kosong, idealnya pagi hari begitu bangun tidur. Setelah minum, jangan langsung makan atau minum apapun. Efeknya biasanya mulai terasa antara 20 menit hingga 2 jam. Perut akan mulai terasa bergerak, ada suara gemericik dalam usus, dan keinginan buang air akan muncul dengan cukup kuat. Itulah sebabnya saya selalu menyarankan pasien tetap di rumah dan dekat dengan toilet sepanjang pagi saat melakukan metode ini. Saya masih ingat salah satu pasien saya dari Yogyakarta, Ibu Sri Atun, yang sudah lama menderita sembelit parah hingga wajahnya tampak lesu setiap kali datang ke klinik. Setelah menjalani protokol ini dengan pengawasan, beliau kembali 1 minggu kemudian dan berkata, "Saya merasa seperti tubuh saya dibersihkan dari dalam, bahkan mata saya terasa lebih terang." Efek dari metode ini memang bisa sangat melegakan. Banyak pasien melaporkan bahwa mereka mengeluarkan antara 2 hingga 5 kg limbah tubuh yang sudah lama tertahan. Namun karena metode ini cukup kuat, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu melakukan pembersihan ini terlalu sering. Cukup 1 kali dalam seminggu, dan itu pun hanya jika benar-benar dibutuhkan. Bagi kebanyakan orang, 1 kali sebulan atau bahkan 2 bulan sudah cukup. Jangan gunakan metode ini jika Bapak atau Ibu sedang hamil, menyusui, atau memiliki masalah usus seperti kolitis aktif atau radang usus kronis, kecuali atas pengawasan dokter. Dan jika sedang mengonsumsi obat-obatan rutin, terutama obat pengencer darah atau obat diabetes, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum mencoba minyak jarak karena bisa memengaruhi penyerapan obat. Penting juga untuk dipahami bahwa setelah proses pembersihan ini, tubuh kita berada dalam kondisi kosong secara sistem pencernaan. Inilah momen yang sangat baik untuk mulai membangun kembali rutinitas sehat karena usus sudah bersih dan lebih siap menyerap nutrisi dengan maksimal. Kita akan masuk ke tahap berikutnya, memperkuat usus dengan nutrisi ringan tapi sangat bermanfaat. Saya menyebutnya sebagai probiotic power shot. Kita akan bahas itu sebentar lagi. Setelah usus dibersihkan secara menyeluruh, tubuh kita ibarat taman yang baru saja disiangi. Rumput liarnya sudah dicabut, tanahnya gembur, dan siap ditanami kembali. Tapi kalau dibiarkan begitu saja, gulma bisa tumbuh lagi. Begitu pula dengan usus. Setelah pembersihan, kita perlu segera menanam kembali bibit sehat, berupa bakteri baik dan nutrisi pemulih agar sistem pencernaan tetap seimbang. Untuk itulah saya memperkenalkan 1 rutinitas kecil yang sangat saya anjurkan bagi pasien lansia. Minuman pagi bernama Probiotic Power Shot. Minuman ini tidak keras, tidak membuat perut mulas, dan bisa diminum setiap hari, bahkan oleh mereka yang pencernaannya sensitif. Bahan-bahannya sederhana. Campurkan air hangat kira-kira 100 ml dengan perasan setengah buah lemon segar. Tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit atau kunyit parut, sejumput lada hitam, dan 1 sendok teh cuka apel murni yang masih mengandung ibu fermentasi. Setiap komponen punya fungsinya sendiri. Lemon membantu merangsang produksi cairan pencernaan. Kunyit berperan sebagai antiinflamasi alami, menyembuhkan jaringan usus yang mungkin meradang. Lada hitam meningkatkan penyerapan kunyit hingga 2000%. Ya, 2000. Dan cuka apel membantu menyeimbangkan keasaman lambung sekaligus menyuplai probiotik alami. Minumlah ramuan ini dalam keadaan perut kosong, setidaknya 30 menit sebelum sarapan. Rasanya memang sedikit asam, tapi manfaatnya sangat luar biasa. Banyak pasien saya yang awalnya mengalami buang air tidak teratur. Setelah rutin minum ini setiap pagi selama 2-3 minggu, mereka melaporkan bahwa tubuh terasa lebih segar, perut tidak begah, dan mereka tidak lagi butuh bantuan luar untuk bisa ke toilet. Saya ingin tekankan, minuman ini bukan untuk membersihkan seperti minyak jarak, tapi ia melatih usus agar bekerja kembali dengan pola alaminya, secara perlahan, teratur, dan mandiri. Ini adalah cara halus tapi kuat untuk mempertahankan hasil dari pembersihan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan justru disinilah letak kuncinya, bukan hanya membersihkan, tapi menjaga keseimbangannya setiap hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pencernaan yang sehat bukan hanya soal buang air besar yang lancar. Itu adalah fondasi dari semua sistem tubuh yang lain.
Ketika usus kita bersih dan berfungsi baik, tubuh punya lebih banyak energi, pikiran jadi lebih jernih, tidur lebih nyenyak, dan daya tahan pun meningkat. Tapi begitu usus mulai terganggu, dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Pelan-pelan, tanpa terasa, tapi bisa sangat merusak. Itulah sebabnya saya berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa membuka wawasan kita bersama, bahwa ada solusi alami, aman dan sederhana untuk masalah yang selama ini banyak orang anggap sebagai wajar karena usia. Sembelit itu bukan takdir. Perut kembung setiap hari bukan hal biasa. Ketergantungan pada kopi atau obat pencahar pun tidak perlu jadi bagian hidup yang diterima begitu saja. Tubuh bapak dan ibu punya kemampuan untuk memulihkan diri, asal kita memberi kesempatan itu. Dan kesempatan itu bisa dimulai dari 1 gelas air hangat, 1 langkah kaki pagi hari, atau 1 perubahan kecil dalam menu sarapan. Kalau bapak dan ibu merasa terbantu dengan penjelasan ini, saya mohon bantuannya untuk membagikan video ini kepada teman sebaya, saudara, atau siapapun yang mungkin sedang diam-diam berjuang melawan masalah pencernaannya. Tulis juga di kolom komentar. Apakah ada tanda-tanda yang pernah bapak dan ibu alami? Atau jika sudah mencoba salah satu langkah tadi, silakan berbagi pengalaman. Karena bisa jadi, satu cerita dari bapak atau ibu, hari ini akan menyelamatkan kesehatan seseorang di luar sana esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rahmat Widodo. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bapak dan ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan dan semangat di setiap langkah usia.